Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 pada tugas mata kuliah kalkulus yang beranggotakan yaitu saya sendiri Syanazwa Salsabila Taufik, Theodora Tri Amelia Agatha, Rida Farida Tunisa, dan Anindya Rohendi. Saya Syanazwa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai volume benda putar dengan menggunakan GeoGebra. Mencari volume benda putar dengan media foto mangkuk, vas bunga, guci, atau gambar yang lainnya. Di sini kelompok kita menggunakan foto mangkuk, dan di sini pula kita akan menjelaskan bagaimana cara menghitung volume benda putar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita dapat membuka aplikasi GeoGebra-nya. Dapat dibuka dengan aplikasi Google atau internet lainnya. Kemudian kita dapat memasukkan gambar atau foto mangkuknya dengan cara memasukkannya ada tanda plus, kemudian pilih image, lalu pilih gambar yang digunakan. Tanda plus itu ada di atas sebelah kiri. Kemudian jika sudah dimasukkan, gambar mangkuk tersebut diatur pada titik 0,0. Nah, di situ kan tidak terlalu kelihatan, jadi kita dapat mengatur warnanya agar tidak terlalu dapat dilihat maksudnya. Jadi kita dapat menguranginya jadi tidak 100% pada yang terletak pada settings, kemudian ke bagian color kita atur sesuai yang diinginkan agar dapat terlihat posisinya. Kemudian setelah diatur, kita dapat menambahkan titik untuk membuat garis atau grafik yang untuk pada mangkok dengan cara ke bagian tools, kemudian klik point. Kemudian kita meletakkan titik pertama itu di bagian 0,0, kemudian dibuat hingga setengah gambar. Maka kita buat dari titik C hingga ke titik L. Nah, jika sudah, kemudian bisa memasukkan fungsinya dengan mengetik fit poly, kemudian pilih yang paling atasnya. Setelah itu memasukkan titiknya yaitu huruf C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, kemudian koma kembali untuk angka 6. Kenapa 6? Karena gambar ini tuh ada di posisi yang 6. Kemudian klik enter. Setelah itu didapatkan hasil dari fungsi fit poly-nya. Setelah itu kita dapat melakukan fungsi integral, yaitu dengan cara pilih integral, kemudian pilih integralnya integral yang biasa. Kemudian ketik F, 0,4 karena titiknya itu yang pertama yaitu titik 0,4. Setelah itu kemudian kita dapat memasukkan titik lagi untuk yang bawahnya. Setelah didapatkan integral yang A, kemudian kita dapat memasukkan titiknya itu untuk untuk terlihat gambar atau garis grafiknya itu dimulai dari titik di bawah yang C, yaitu dengan meletakkan M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, setelah itu kita juga dapat melakukan fungsi fit poly sama seperti tadi, yaitu dengan fit poly, kemudian C, M, N, 0, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 8. Nah, jika sudah, kemudian klik enter, kemudian didapatkan hasil dari fungsi fit poly GX-nya. Kemudian kita dapat melakukan fungsi integralnya, yaitu dengan integral dalam kurung G, 0,9.98 karena 9.98 adalah titik di bagian W-nya.
Nah, kemudian setelah itu kita dapat melakukan integral between, yaitu dengan mengetik integral between, kemudian pilih fungsi f, g, 0,4. Didapatkan fungsi untuk integral between-nya yaitu 17,52. Nah, untuk integral A yang tadi berarti didapatkan hasilnya yaitu 8,51, integral B yaitu minus 8,99, dan integral C yaitu 17,52. Setelah itu kita dapat mengaktifkan fungsi 3D-nya agar kita dapat melihat gambarnya. Kita dapat ke bagian setting atau tools-nya, kemudian kita dapat memilih bagian slider. Setelah muncul slider, kita pindah ke posisi angle, bukan ke number. Kemudian pada alfanya 45 derajat, minimalnya 0 derajat, maksimal 360 derajat. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, kita dapat menampilkan nih bagian grafik 3D-nya. Dengan cara kita mengetik bagian tools kembali, kemudian kita pilih 3D grafik. Nah, maka kita dapat melihat grafik 3D-nya. Kemudian kita dapat menggambar luasnya dengan mengetik surface. Nah, dengan menggunakan rumusnya yaitu kita ketik surface, kemudian kita pilih yang paling atas yaitu function dan angle, kemudian kita memasukkan surface 0,f dalam kurung A tutup kurung, kemudian cos buka kurung B tutup kurung B, kemudian f, terus kemudian saya ulangi, yaitu melakukan fungsinya surface buka kurung A, f buka kurung lagi A tutup kurung spasi cos buka kurung B tutup kurung B, f buka kurung A tutup kurung, kemudian spasi sin buka kurung B tutup kurung, A, minus 1, 2, B, 0, alfa, kemudian tutup kurung, lalu klik enter. Nah, jika sudah didapatkan pada GeoGebra-nya didapatkan hasilnya untuk nilai surface itu, yaitu didapatkan dengan A-nya itu FA cos B dan FA sin B. Kemudian setelah kita mencari luasnya, kita dapat mencari nilai volume benda putarnya sesuai yang diinginkan, yaitu dengan menggunakan rumusnya E, atau yang setelah bagian ke D yaitu E sama dengan Pi, kemudian integral buka kurung, kemudian buka kurung kembali, F buka kurung X tutup kurung, kemudian tutup kurung kembali, kemudian kuadrat atau pangkat 2, 0,4 tutup kurung, kemudian di enter. Kemudian didapatkan hasil untuk volume benda putar dengan integralnya, yaitu didapatkan hasilnya 61,94. Maka dari itu volume benda putar pada mangkok sesuai dengan gambar yang kita gunakan memiliki 61,94. Kemudian kita dapat juga memulai atau melihat gambar itu berputar. Kita dapat yang melihat di bagian fungsi yang alfa itu ada tanda kayak play gitu. Kita dapat klik itu, lalu benda itu 3D-nya dapat memulai atau dapat bergerak mutar-mutar. Kemudian setelah mempelajari mengenai volume benda putar pada mangkuk, selanjutnya mengenai materi lain, yaitu mengenai menghitung jarak dari dasar hingga puncak gunung, atau juga dengan menghitung luas permukaan kubah. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Theodora Tremelia Agatha dengan NIM 444220020. Di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu mengenai
gambar gunung dengan gambar gunungnya itu bebas. Soal yang kedua itu ada hitunglah panjang jarak dari dasar hingga puncak gunung dengan menggunakan gambar gunung yang bebas. Gunakan batas pada GeoGebra-nya adalah 0 kurang dari X kurang dari 6. Jawaban menggunakan GeoGebra dan bandingkan jawaban dengan GeoGebra menggunakan teori integral. Kemudian kita langsung saja masuk ke GeoGebra-nya. Langkah yang pertama adalah membuka aplikasi GeoGebra, kemudian klik tanda plus pada bagian kiri atas, kemudian klik image, lalu kita browse, kemudian cari gambar yang akan kita masukkan pada aplikasi GeoGebra. Kemudian kita klik open. Kemudian kita perkecil gambarnya sesuai dengan ukuran yang kita mau atau mulai dari 0,0. Setelah gambarnya sudah rapi dan sudah seimbang, kita mengecilkan opacity-nya hingga 50% atau 55%. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat titik atau poin pada gambar, yaitu dengan cara mengeklik pada bagian kiri atas yang ada huruf A, kemudian kita beri titik mulai dari C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Jika sudah, langkah selanjutnya akan masuk pada bagian integral yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, yaitu Rida Farida Tunisa. Kemudian kita ketik fitpoly dan pilih yang fitpoly list of points degree of polynomial. Nah, setelah itu kita masukkan titik-titik yang telah ditentukan tadi, yaitu dari C sampai dengan O. Kemudian kita beri degree of polynomialnya, yaitu dengan angka-angka yang memungkinkan untuk grafik yang paling mendekati gambar. Di sini saya memasukkan angka 7. Lalu kita enter. Kemudian kita ketik lagi fungsinya, yaitu f(ux) sama dengan dalam kurung f aksen x pangkat 2. Kemudian kita enter. Yang selanjutnya kita ketik A sama dengan integral. Nah, di sini kita menggunakan integral function start x value and x value. Kemudian kita ketik lagi akar 1 plus f(ux). Dan di sini kita masukkan nilai batas awal dan batas akhirnya, yang dimana batas awalnya itu 0 dan batas akhirnya 6. Kemudian kita enter dan hasil yang didapatkan yaitu 6,63. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai luas permukaan kubah. Perkenalkan, nama saya Nindya Rohendi dengan NIM 4444220033. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana
cara menghitung luas permukaan kubah dari suatu masjid dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, untuk langkah pertamanya di sini kita harus input dulu ya gambarnya. Input gambarnya, gambar kubah masjid kan. Nah, ini setelah di-input kan gambar ini menutupi titik-titik koordinatnya ya. Titik koordinatnya. Nah, supaya titik-titik koordinatnya ini tidak terhalang oleh gambar dari si masjidnya, kita harus menurunkan opasitas atau agar gambarnya ini transparan dengan cara mengklik kanan, kemudian kita pilih settings, setelah itu kita pilih color, kemudian ya opacity-nya kan 100 ya, kemudian kita turunkan kurang dari 100 sampai koordinatnya lebih terlihat lagi. Nah, oke, setelah itu kita paskan kubahnya dengan titik koordinatnya, dengan garisnya. Kemudian kita akan membuat titik-titik yang sebagai titik balik atau titik beloknya dengan cara ini kita mengklikkan poin. Nah, kemudian kita buat titik-titiknya. Kalau semakin rapat itu semakin bagus. Nah, setelah itu kita input fungsinya dengan mematikan fit poly. Hanya kita pilih yang list of points. Kemudian kita masukkan ini ya titik-titiknya. Ini kan titik-titiknya kan ada dari huruf P nih sampai huruf R. Kita ketikkan C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, dan R. Selanjutnya kita masukkan angka 2. Belum pas ya sepertinya. Masukkan angka 3. Ini terlihat belum terlalu pas. Kita coba lagi. Angka 4. Enter. Nah, ini sudah lumayan rapi. Kemudian kita input lagi fungsinya yaitu dx, kemudian sama dengan fx, kemudian akar dari 1 ditambah f turunan dari f, turunan dari fx, kemudian kita kuadratkan. Setelah itu kita klik enter. Nah, ini muncul garis birunya ya. Kemudian kita akan memasukkan rumus untuk menghitung luas permukaan si kubah ini. Rumusnya adalah A sama dengan 2pi, kemudian memasukkan integralnya, integral. Di sini kita pakai integral yang ada function, ada start x value sama ada end x value-nya. Nah, functionnya itu kita masukkan gx. Kan start x value-nya nih kita yang x aja karena di sini dia mintanya start x bukan y. Berarti ini kan kalau misalkan R itu kan x, y, berarti x-nya kan min 2,04. Kita ketikkan min 2,04. Kemudian ini kan tadi E-nya tuh x-nya 1,99 sebagai end x value-nya. Tadi berapa? 1,99. Nah, sebelum kita enter supaya muncul ininya, kita ini dulu ya, dispasiin dulu setelah 2 menuju integral, karena kalau nggak dispasiin tuh dia nggak muncul gitu hasilnya.
Dan kita klik enter. Nah, ini sudah muncul hasilnya 75,12. Berarti luas permukaan dari si kubahnya ini sebesar 75,12. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.